Alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh Ananda Azam dan sari tilawahnya oleh Ananda Husna. Alangkah berbahagianya ya Bu kedua orang tua apabila anak pintar membaca Al-Quran karena bisa menolong nanti di alam kubur. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para undangan sekalian, jamaah yang berbahagia, selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan ceramah agama atau siraman rohani yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Azam As-Siddiqi LC-MSI. Kepada Bapak Al-Ustaz, waktu dan tempat dipersilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sulam sakit gigi, ke warung beli cap kapak. Salam saya ulang sekali lagi, jawabnya pada belum kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sulam pergi ke Mekah, yang jawab salam mudah-mudahan keluarganya berkah. Bisa berangkat haji dan umrah, bisa tawaf keliling Ka'bah, bisa sa'i Safa Marwah, bisa mabit Mina Muzdalifah, bisa lempar jumrah ula wusta Aqabah, bisa wukuf di Arafah, pulang-pulang bisa beli sawah, punya rumah mewah walaupun mepet sawah, bisa punya mobil mewah, punya anak soleh solehah, punya istri nambah. Alhamdulillah. Saya sebenarnya kesini bukan mau ngasih siraman rohani, cuman tetesan doang lah. Silahkan pintu studio mau ditutup, yang mau masuk silahkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma rabbana fasalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fi dinina wa dunyana wa akhiratina birahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita patut dan kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman wajada khairan
falyahmadillah ta'ala, kata Nabi. Siapa yang mendapati satu kebaikan, maka segeralah mengucapkan kalimat syukur alhamdulillah. Tentu hari ini bukan hanya satu kebaikan yang telah kita dapatkan dari Allah. Kita menjadi orang baik adalah kebaikan dari Allah. Kita masih berada di hari yang terbaik, yaitu hari Jumat di bulan yang terbaik, yang dinisbatkan penamaannya langsung dengan nama Allah, Syahrullahil Muharram, bulannya Allah, bulan Muharram. Kita berada di lingkungan orang-orang baik, dan kita sedang menghidupkan sunnah yang baik, yaitu silaturrahim. Semua adalah kebaikan demi kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Maka sudah sepatutnya kita melantunkan kalimat syukur alhamdulillah. Nikmat yang tidak mungkin bisa kita hitung, nikmat yang tidak mungkin kita bisa bilang. Jangankan kita menghitungnya. Ketika kita mencoba menghitung nikmat mata, bukan tentang matanya yang kita hitung, tapi berapa kedipan mata kita hari ini, kita tidak bisa menghitungnya. Jangankan untuk menghitung berapa kedipan mata kita per hari ini saja, bahkan ada saudara-saudara kita di luar sana yang jangankan untuk bisa menghitungnya, bahkan punya mata pun tidak. Bukan berapa jumlah kaki kita yang bisa kita hitung, bukan berapa jumlah jari jemari kita yang bisa kita hitung, tapi berapa jumlah langkah kaki kita per hari ini saja, kita pun tidak bisa menghitungnya. Di saat yang sama, ada orang-orang di luar sana yang jangankan untuk bisa menghitung berapa jumlah langkah kakinya, bahkan punya kaki pun tidak. Kita pun tidak bisa menghitung berapa jumlah tarikan dan hembusan nafas kita per hari ini. Di saat yang sama, ada beberapa saudara kita per hari ini, jangankan untuk menghitung berapa jumlah tarikan dan hembusan nafasnya, bahkan hari ini adalah hari terakhir mereka hidup di dunia, sehingga tidak ada lagi kata-kata tentang tarikan dan hembusan nafas bagi dirinya. Maka kalimat kesyukuran bahwa alhamdulillah mata kita masih berkedip, walaupun mungkin 15 menit lagi sudah ada yang tidak berkedip, karena sudah masuk jam 10:30. Jangankan untuk kemudian kita mengatakan bahwa kehadiran kita ke tempat yang mulia ini semata-mata karena memenuhi undangan dan hasrat mendatangi satu tempat yang telah direncanakan sedemikian lama untuk menunaikan salah satu sunnah Nabi silaturrahim tersebut, tetapi sejatinya kehadiran kita ke sini karena Allah yang memperjalankan. Subhanalladzi asra bi'abdih. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Artinya ketika kita menghadirkan fungsi hamba di sisi Allah, kita memposisikan sebagai hamba Allah, bukan hanya sebagai dunsana, bukan hanya sebagai sumando, tapi kedatangan kita ke tempat ini sebagai hamba Allah. Sejatinya yang memperjalankan kita ke tempat ini adalah Allah, karena dialah Allah, Maha Suci Allah yang memperjalankan hambanya. Maka kehadiran kita ke tempat ini adalah semata-mata karena kita hamba Allah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang kedua tentu salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita,
Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua orang tua kami, para abang, para adik, para kakak, uni, uda, etek, mama, inya, iya dan seterusnya kalau ada, semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya, orang tua saya memang buya saya dari Lubuk Baswang, ya. Tepatnya adalah di Nagari Lubuk Baswang, jorongnya adalah Jorong Siguhuang. Buya saya sukunya Caniago, tapi bakonya adalah Koto. Mertua saya, mama mertua dari Alaan Panjang, Solok Selatan, dan papa mertua dari Bukit Tinggi Gadui, persis seberang SD 1 Gadui, ya, dekat tempat pacuan kuda, ya. Tetapi karena ibu saya orang Sunda, gitu ya. Dan memang buya saya merantau sejak tahun 78. Dulu pesawat tiketnya masih mahal dan sekarang pun mahal ternyata, ya. Jadi kembali ke masa lalu kita. Jadi terakhir pulang kampung tuh kurang lebih tahun 2019. Ya, persis 1 tahun sebelum Covid. Ala kulli hal, itulah yang menyatukan. Maka kalau ditanya saya orang mana, saya orang barat, ya. Dan tadi buktinya adalah yang hadir di sini saya rasa bukan orang Sumatera Barat, tapi memang betul-betul orang barat. Karena tadi yang membaca terjemahannya itu memang pakai bahasa barat, ya. Memang betul-betul orang barat gitu ini, Masya Allah. Ayah bunda sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi Masya Allah, yang main rebana ini pimpinan Ustazah siapa? Ustazah Ade, ya. Ustazah Ika. Masya Allah. Jadi kalau saya melihat, memperhatikan dari tadi, ternyata memang salah satu penyaluran ibu-ibu itu adalah bermain rebana. Penyaluran dari apa? Bapak-bapak harus memahami betul, ya. Karena biasanya ada emosi yang terpendam, ada amarah yang belum sempat tersalurkan, ada kekecewaan yang masih belum tersampaikan kepada para suaminya. Maka supaya tersalurkan dengan baik, kelihatan betul, ya. Walaupun mic-nya sudah mati, karena emosinya masih tertahan, masih berlanjut tadi itu. Masya Allah. Luar biasa. Dan memang ibu-ibu yang bermain rebana ini adalah ibu-ibu yang paling kaya, subhanallah. Kenapa saya katakan paling kaya? Karena kalau kita punya motor, kita parkir di garasi. Kalau mereka punya kapal, dia parkir di jari-jarinya. Kalau kata orang Betawi, lihat aja Bu, Masya Allah, jarinya kapalan semua itu. Jadi punya kapal di jari-jari, Masya Allah, luar biasa. Orang kaya semua, amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau tadi kita dihadirkan di tengah-tengah kita manusia yang mungkin paling junior di antara kita, born as a human, atau menjadi manusia yang hakiki, merefleksikan tentang kejadian kita sebagai manusia. Tentu saya yakin yang hadir di sini semuanya manusia, betul? Siapa di sini yang bukan manusia? Ada? Biasanya kalau tandanya manusia, maka ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Kalau di antara kita keluar dari sifat-sifat manusia yang akan saya sampaikan, artinya dia sudah tidak lagi menjadi manusia. Kalau bukan manusia berarti jadi apa?
jadi jin, jadi hewan, jadi malaikat mungkin enggak? Ciptaan Allah dalam Al-Quran itu hanya antara manusia, jin, malaikat, dan hewan. Ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang punya taklif, punya peran mengisi kehidupan, hanya 4 itu. Tetapi yang menarik di dalam Al-Quranul Karim, tidak ada sama sekali surat yang disebut sebagai surat malaikat. Betul? Bahkan nama-nama malaikat di dalam Al-Quran pun tidak Allah sebutkan secara jelas. Adapun yang disebutkan ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, tentang malaikat raqib atid, sebagian ulama tafsir mengatakan itu bukan nama malaikat, tapi sifat daripada malaikat. Raqibun artinya yang senantiasa mengawasi, atidun artinya yang senantiasa hadir, nggak pernah absen. Tidak ada nama surat malaikat, tidak ada nama malaikat disebutkan dalam Al-Quran. Lain halnya dengan manusia. Ada surat namanya surat manusia, surat Al-Insan, surat An-Nas. Bahkan ada nama-nama manusia dijadikan sebagai nama surat. Dari mulai yang bukan nabi, ada surat Maryam, ada surat Luqman, itu nama manusia. Ada surat keluarga Imran, itu manusia. Bahkan nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala pun disebutkan sebagai nama surat. Ibrahim, Yusuf, Yunus, Hud, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nuh, dan juga banyak nama-nama nabi Allah singgung, disebar di sekian banyak surat dan sekian banyak juz dalam Al-Quran. Ada Zulkifli, ada Ilyas, ada kemudian Ilyasa, ada kemudian Harun, ada Musa, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan nama hewan. Di dalam Al-Quranul Karim ada nama-nama hewan dijadikan sebagai nama surat. Al-Baqarah artinya sapi betina. An-Nahl artinya adalah lebah. An-Naml artinya semut. Kemudian Al-Fil artinya gajah. Al-Ankabut artinya adalah bukan bala-bala, ya, laba-laba. Dan banyak nama hewan disebutkan di sebagian surat dalam Al-Quran, tetapi tidak disebutkan sebagai nama surat. Contoh misalnya qiradatan khasiin, kera. Afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat, unta, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai unta masuk lubang jarum. Tentang lahmul khinzir, mohon maaf, daging babi. Tentang kemudian kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath aw tatrukuhu yalhath, seperti seekor anjing ketika engkau biarkan ataupun engkau hampiri, dia tetap menjulurkan lidahnya. Ada nama-nama hewan dijadikan nama surat, dan juga nama-nama hewan Allah sebarkan di beberapa surat. Begitu juga dengan jin. Ada nama surat namanya surat jin, dan ada nama-nama jin Allah perkenalkan di dalam Al-Quran. Contohnya adalah ketika dalam surat An-Naml Allah kisahkan tentang kisah Nabi Sulaiman. Wa qala ifritun minal jinni, berkatalah ifrit dari kalangan jin. Jadi ada namanya jin ifrit. Al-Baqarah 102 Allah perkenalkan
ada namanya jin Harut Marut yang diturunkan di Babil. Wa ma anzalna 'alal malakaini bi Babila Haruta wa Marut. Subhanallah. Malaikat tidak ada nama suratnya, tidak ada nama malaikat dalam Al-Quran. Manusia ada nama suratnya, bahkan nama-nama manusianya dari kalangan yang bukan nabi, bahkan nabi sekalipun, sebagai nama-nama surat dan tersebar di sekian banyak surat dalam Al-Quran. Nama-nama hewan juga ada dijadikan sebagai nama surat dan tersebar diisi sebagian surat dalam Al-Quran. Begitu juga jin dijadikan sebagai nama surat dan disebar. Beberapa diperkenalkan oleh Allah nama-namanya. Apa artinya? Pilihan kita hanya 3. Jadi manusia, kalau tidak bisa maka jadi jin, kalau juga tidak mau jadilah hewan. Kemungkinan hanya 3. Kalau bukan kita jadi manusia yang seutuhnya hakiki, maka kemungkinan kita akan menjadi jin atau bersifat berperilaku sebagaimana jin, atau yang ketiga kemungkinannya kita adalah manusia tapi perilaku dan kelakuannya adalah seperti hewan. Maka inilah sebagai premis saya atau prolog saya bagaimana menghadirkan tentang kejadian kita sebagai manusia agar kita menjadi manusia yang seutuhnya. Kita belum bicara bagaimana menjadi seorang muslim. Kita belum bicara bagaimana menjadi seorang mukmin. Kita juga belum bicara bagaimana menjadi seorang muhsin. Kita baru akan membahas bagaimana menjadi manusia berdasarkan Al-Quran. Udah 10:30. Baru pembukaan. Saya sebenarnya bukan gelisah, ya, karena memang besok subuh saya ada kajian di Cibubur, kemudian jam 7 ditunggu di Lewiliang. Jadi mudah-mudahan mohon doanya bisa pulang dengan baik-baik saja, insya Allah. Insya Allah kita nggak lama, paling sampai jam 2:30 saja, insya Allah. Siap? Kalau saya biasanya melihat kajian itu tergantung posisi ibu-ibu saja. Kalau sudah banyak yang menyekutukan Allah, bersandarnya bukan kepada Allah. Kalau sudah posisi duduknya mulai miring-miring, sudah ada betis dan juga tumit yang dipijat-pijat, itu tandanya asam uratnya sudah kambuh. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang akan saya hadirkan dengan nama Allah dan dengan izin Allah pada pertemuan kali ini, bismillah, kita akan menghadirkan 5 makna manusia di dalam Al-Quran. Berapa? 5. Kalau masing-masing 1 jam berarti kan 5 jam. Pas. Masya Allah. Ayah bunda sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Allah sebut manusia di dalam Al-Quran di dalam surat 51 ayat 56. Surat Ad-Dariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku menciptakan manusia dan jin. Aku menciptakan jin dan manusia semata-mata agar mereka menjadikan fungsi penciptaannya adalah dalam rangka menjadikan semua yang Allah ciptakan, semua penciptaan dan potensi penciptaan yang Allah anugerahkan dalam rangka memaksimalkan sebagai hamba Allah, dalam rangka menjalankan fungsi beribadah kepada Allah, menghamba dan sebagai hamba. Tidak ada yang lain.
Makanya saya katakan tadi, kita datang ke sini bukan hanya karena kita dunsana, bukan hanya kemudian undangan ketua panitia, bukan hanya karena ingin membuncahkan kerinduan setelah Covid 2 tahun lamanya, tetapi kedatangan kita ke sini karena kita sebagai hamba Allah. Tetapi yang menarik adalah pada ayat tersebut, ayah bunda sekalian yang dimuliakan Allah, Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal ins. Allah menghadirkan dua jenis ciptaannya, yaitu jin dan manusia. Dan Allah memilih kalimatnya dengan pilihan katanya, dengan diksinya adalah al-ins. Manusia disebut sebagai al-ins, kata Allah. Apa makna al-ins? Maka untuk mengetahui apa makna al-ins, Allah kasih tahu bocorannya. Dari mana? Dari pesan tersirat pada ayat tersebut, Allah bandingkan al-ins, pembandingnya adalah al-jin. Jadi yang namanya manusia al-ins, maknanya adalah dia bukan al-jin. Berarti kalau mau menjadi manusia yang hakiki, maka harus kita fahami apa makna al-jin itu sendiri. Apa makna al-jin? Al-jin artinya sesuatu yang tidak kelihatan, sesuatu yang tidak tampak, sesuatu yang sembunyi-sembunyi, itulah yang disebut sebagai al-jin. Makanya manusia itu berarti makna sebaliknya, sesuatu yang tampak dan sesuatu yang terlihat dan sesuatu yang tidak sembunyi-sembunyi. Makanya yang tidak tampak di ruangan ini, padahal ruangannya masih luas, mungkin nggak kelihatan karena ketutup sama pintu. Berarti yang tidak terlihat karena tertutup pintu manusia atau jin? Buat saya tidak terlihat ini. Kita manusia, kalau silaturahim ke rumah orang lain, baiknya terang-terangan, ngumpet-ngumpet, kelihatan atau tersembunyi? Terang-terangan. Silaturahim jam 2 siang, ketok pintu, assalamualaikum, tidak dapat jawaban, kita pulang lagi, adabnya dari Rasul begitu. Tapi kalau dapat jawaban, dipersilakan masuk, maka kita masuk melalui pintunya. Itulah manusia. Tapi ada yang katanya manusia, silaturahimnya jam 2 malam, masuknya lewat jendela, keluar-keluar dia bawa televisi. Berarti yang begini manusia atau jin? Kenapa? Karena tidak kelihatan, tidak mau tampak. Kalau ada orang nikah diperintahkan sama Nabi, a'linu walimatakum. Kalau kalian nikah, walimahnya diumumkan, diterang benderangkan. Tapi ada orang nikahnya ngumpet-ngumpet, nggak kelihatan. Disebut sebagai nikah sembunyi-sembunyi. Bahasa Arabnya sembunyi-sembunyi, sirrun. Maka nikahnya disebut nikah sirri. Nikah ngumpet-ngumpet, nikah nggak kelihatan. Berarti yang nikahnya nikah sirri manusia apa jin? Saya dari tadi menghindari kata ambo sebenarnya, karena kata ambo sekarang ini sedang sensitif. Padahal ambo ini kan saya orang Padang kan ambo gitu. Cuman dari saya menghindari kata itu. Ya. Bapak mohon maaf, kata orang, kalau cari istri itu jangan yang pintar cari uang. Kenapa? Karena kalau kita sudah simpan uang di balik bantal sekalipun, istri kita pun dapat itu uang. Karena pintar cari uang. Maka carilah istri yang tidak pintar cari uang. Tapi ada resikonya. Karena dia tidak pintar cari uang, kalau kita tidak ada di rumah, dompet kita kemudian kita biarkan di dalam lemari, maka dia suka-sukanya dia ambil sembunyi-sembunyi tanpa kelihatan oleh kita.
Berarti kalau ada istri minta uang sama suami dan mengambil uang dari dompet suami tidak bilang-bilang, diam-diam, berarti itu istri manusia atau jin? Karena tabiatnya jin adalah tidak kelihatan.